Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton, semoga selalu sehat, sehat lahir, sehat batin, dan selalu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, mohon untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tahu bahwa aku upload video baru. Oke, terima kasih. Oke, pada teman-teman semuanya, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, kita Indonesia lagi dihadapkan dengan suatu permasalahan, yaitu tentang serangan virus corona, di mana ada statement dari presiden dan beberapa pemerintahan bahwa kita harus di rumah aja, dan itu statement itu banyak menjadi hashtag di rumah aja. Bahkan provider, salah satu penyedia jasa telepon seluler sudah menyematkan pada jaringan HP-nya untuk bertuliskan di rumah saja. Terlebih dari itu ada segi yang dirugikan juga. Mungkin semuanya dirugikan ya. Harga masker mahal, hand sanitizer langka, kemudian apalagi ini yang sangat kasihan itu para gugus depan, para tenaga medis, dokter, mereka kekurangan APD. Semoga saja banyak para relawan atau dermawan-dermawan yang menyumbangkan APD-nya. Gak tahu kenapa, mungkin karena sebagian negara juga membutuhkan APD ya. Jadi APD itu untuk di Indonesia langka. Ada beberapa video yang aku dapat di internet itu para gugus depan pakai pakaian APD seadanya. Mungkin sebenarnya nggak layak ya. Mereka cuma pakai jas hujan plastik yang mungkin biasa dijual orang sekitar harga 15 ribuan itulah. Ini mari kita lihat videonya ya. Ada salah satu video di mana seseorang dokter di sebuah instansi pemerintahan memperlihatkan apa yang mereka pakai seadanya, curhatan mereka mungkin ini ya. Oke, selamat menonton, ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku ya, dimanapun anda berada, para arser terutama, saya dan Bu Hori yang bertugas di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi. Inilah keadaan kami. Jadi apa yang disampaikan nanti tadi di share bantuan itu, memang beginilah kami adanya. Coba lihat rekan-rekan kami. APD di garis depan kami hanya memakai jas hujan, ya, hanya menggunakan jas hujan. Betul-betul tidak layak. Kami yang bertugas di garis depan seperti ini adanya. Ini dokter sama juga, hanya memakai jas hujan. Tidak ada APD yang layak buat kami. Seperti ini keadaannya. Silakan bagi yang ada kemampuan lebih untuk membantu kami, gak mesti ke rumah sakit kami, dimanapun silakan bantulah kami di garis depan dengan alat APD yang layak. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah video curhatan dari salah seorang perawat dan dokter yang ada di rumah sakit. Mereka cuma menggunakan itu jas hujan, kemudian penutup, sama juga hanya memakai jas hujan, pakai masker full mesh yang biasa itu, nggak pakai masker N95 yang khusus masker bedah. Kemudian ini pakai penutup
yang penutup plastik biasa, terus di sini ada kebuka nih, bagian ininya ada kebuka, itu bakteri, kuman, virus bisa menempel di wajah mereka. Kasihan banget sih sebenarnya, tapi yang mudah-mudahan aja ada para relawan terserah, nggak perlu nyumbangnya ke rumah sakit ini, nggak perlu, ada rumah sakit lain, puskesmas lain juga memerlukan. Kemudian sebenarnya dampak dari virus corona ini sangat besar sih. Kan ada statement tuh, di rumah saja, kita disuruh di rumah saja. Terus kemudian bagaimana dengan mereka yang gimana ya? Dengan mereka yang berpenghasilan sehari, terus hasilnya cuma buat untuk makan sehari. Itu sih, seperti tukang angkot, tukang ojek, mereka yang jualan di pasar, pedagang kaki lima. Doanya sih semoga Indonesia virus ini cepat berlalu dan kita bisa kondisi normal seperti sedia kala. Terus ada lagi yang mengejutkan, statement dari seorang juru bicara yang statementnya itu agak sedikit nggak bisa diterima sih oleh beberapa kalangan. Beliau mengatakan bahwa seakan-akan virus ini disebabkan oleh orang miskin. Sebenarnya kan virus itu dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia oleh orang-orang yang keluar masuk negara gitu ya. Aku sih kurang ngerti juga, tapi yang jelas virus itu nggak menyebar melalui udara dari satu negara ke negara lain, dia nggak mampu. Jadi virus itu sebenarnya melekat pada seseorang, kemudian orang itu bepergian, entah bersin, entah pegangan tangan, sentuhan tangan, virus yang ada pada orang itu tersebut kemudian berpindah. Itu sih dari penjelasan yang aku baca ya. Jadi statement beliau ini menimbulkan kontra yang luar biasa, apalagi dari kalangan bawah. Jadi mari kita lihat ini videonya. Ada salah satu akun yang mengunggah cuplikan video pidato dari jubir kita ini, yang mana sebenarnya tidak perlu sih beliau harus, nggak tahu ya, beliau ini teks pidato itu dibuatkan atau secara spontan beliau ngomongnya. Tapi yang jelas ini sangat menimbulkan kontra di masyarakat. Jadi ini ya, video ini udah dikomentari sekitar 2000 dan 1,8 ribu kali dibagikan. Jadi ini videonya ya, kita simak sama-sama. Yang tidak perlu di luar rumah, kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Oke. Yang miskin. Oke, jadi gini. Statement beliau tadi jadi begini. Yang kaya melindungi yang miskin agar hidup dengan wajar. Dan yang si miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Itu seakan-akan si miskin seakan-akan orang dari kalangan bawah yang membawa penyakit. Sedangkan yang kita tahu penyakit itu berasal dari luar negeri. Kita tidak boleh mengutuk pemerintah atau apapun ya tentang kebijakan orang keluar masuk dari. Tapi yang jelas statement yang seperti ini menimbulkan kontra. Kenapa harus si miskin yang disalahkan? Entah beliau salah ngomong atau apa, kita kurang tahu. Mudah-mudahan aja itu salah ngomong, kita harus nujan aja sama beliau. Kita akan bacakan juga komentar-komentar dari para warganet tentang statement yang dikeluarkan oleh juru bicara kita. Pertama itu dari Abdul. Kemudian kita bacakan ini. Kok bisa jadi pejabat ya? Pantas negara bobrok kalau diisi sama orang-orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos. Oke. Nggak salah ini pernyataannya, kata Lukman kan.
Berbicaranya seperti itu, orang kaya yang suka bolak-balik ke luar negeri bawa penyakit dan menularkan ke yang miskin. Oh, jadi menurut Dede Mardia ini memang sih kenyataannya memang begitu ya. Jadi sebenarnya virus itu datang dari luar negeri, bukan dari Indonesia menyebar ke itu ke orang lain, bukan. Setiap negara pun udah diserang habis-habisan. Kemudian ada lagi nih, ini sama aja dimakan provokat. Padahal biang kerok jadi gini. Padahal biang corona orang kaya yang senang keluyuran ke luar negeri. Orang miskin bisa makan aja dah senang, apalagi jalan-jalan keluar negara orang. Jangan bilang miskin kayak ente yang waspada, gotong royong. Oke. Ini apa lagi ngelak ini? Kemudian ada lagi dari Ari Wahyuni ya. Astagfirullah. Musibah tidak kaya melihat si miskin sehat ataupun sakit. Oke, benar sih. Sepertinya nggak sinkron ucapannya. Perhatikan deh. Yang nggak sinkron ucapan sekali dua ulang tapi nggak jelas ucapan itu udah keluar dari mulutnya. Ya semoga aja nggak benar. Kemudian dari Ahmad Ripai. Seolah yang miskin penyakitan. Hebat sih bapak. Lucunya negeriku sudah ngopi pak. Ada juga sih yang ngajak bercanda ya. Sombong sekali pidatonya, emang orang miskin punya penyakit dasar. Woi, rakyat ini bisa miskin karena ulah pemerintah. Ini apa ya maksudnya? Saya tidak mau jadi provokator, ya sudahlah. Cukup itu saja beberapa tanggapan dari warganet yang saya bacakan. Kenapa saya nggak bacakan semua? Saya tahu ini akan sangat berbahaya. Kalau saya bacakan semua ya kalian bisalah tahulah. Ini adalah ungkapan kekecewaan masyarakat yang menyalahkan status sosial sebagai biang dari penyebaran virus. Harapanku semoga virus ini kembali sudah menghilang ya sebelum Ramadan ya, biar kita bisa ngerayain hari kemenangan. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita akan upload video berikutnya, video yang lebih mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua. Terima kasih, stay tune tetap di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe.